Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 mata kuliah logika akan mempresentasikan materi yang berjudul penyimpulan langsung, ekuivalensi, konversi, dan lain-lain yang beranggotakan 1. Novitasari dengan NIM akhir 23, 2. Kumairatu Zulfa dengan NIM akhir 30, dan 3. Alfi Nur Aprilia dengan NIM akhir 31. Dan materi yang pertama akan disampaikan oleh saya, Novitasari, dengan NIM akhir 23. Penyimpulan langsung atau immediate inference, yakni jenis penyimpulan yang premisnya hanya terdiri dari satu putusan atau premisnya langsung digunakan untuk menarik kesimpulan. Macam-macam penyimpulan langsung yaitu 1. Oposisi atau perlawanan, yakni penyimpulan yang diambil dari hubungan benar dan salah yang terdapat antara salah satu dari dua proposisi atau putusan yang mempunyai subjek dan predikat yang sama tetapi berbeda dalam kuantitas dan atau kualitasnya. Yang kedua ada edukasi, yakni pembuatan kesimpulan secara langsung dari suatu proposisi kepada kesimpulan dengan cara memutarbalikkan atau contraposition. Yang kedua ada keterangan putar atau conversion. Selanjutnya keterangan balik atau inversion dan hubungan balik atau obversion. Lanjut, conversion atau al-aks al-mustawi, yakni jenis penarikan kesimpulan secara langsung dengan jalan merubah letak subjek dan predikat, artinya merubah kedudukan pokok dalam proposisi asal menjadi sebutan dan sebutan dalam proposisi asal menjadi pokok dalam proposisi baru, tetapi tidak ada perubahan arti, kualitas maupun kuantitasnya. Kedua ada obversi, yaitu sebuah proses perubahan dengan menyangkal lawan dari suatu proposisi aritmatik. Proposisi asal yang disangkal disebut obvertan. Yang ketiga ada inversi, merupakan jenis penyimpulan langsung dari proposisi asal atau inverten disimpulkan keputusan balik atau inverse yang subjeknya adalah penentang penuh dari subjek pada keputusan proposisi. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh Kumairatu Zulfa. Kepadanya saya persilahkan. Saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu ekuivalensi. Ekuivalensi adalah hubungan kesepadanan antara satuan lingual tertentu dengan lingual yang lain dalam sebuah paradigma. Ekuivalen secara umum dinyatakan dalam arti mempunyai nilai atau ukuran atau makna yang sama atau seharga. Contoh, Dewi sangat cantik dan ramah. Dewi ramah dan sangat cantik. Jika melihat dua kalimat di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa kedua pernyataan di atas adalah ekuivalen. Tetapi, untuk membuktikannya kebenarannya apakah kedua pernyataan tersebut ekuivalen harus dibuktikan dengan tabel kebenaran. Kemudian, ubah terlebih dahulu kalimat tersebut ke dalam simbol logika sebagai berikut. Dewi sangat cantik dan ramah. P untuk Dewi sangat cantik dan Q untuk Dewi ramah. Maka, bentuk ekspresi logika dari kedua kalimat tadi adalah sebagai berikut. Dewi sangat cantik dan ramah menjadi P pangkat Q. Dewi ramah dan sangat cantik menjadi Q pangkat P. Dapat dipahami lagi melalui tabel yang ada di samping. Baik, materi akan saya sampaikan yaitu mengenai konversi. Konversi adalah cara mengungkapkan kembali suatu proposisi kepada proposisi lain yang semakna dengan menukar kedudukan subjek dan predikat pernyataan selanjutnya. Contohnya, tidak satupun mahasiswa adalah buta huruf. Tidak satupun yang buta huruf adalah mahasiswa.
proses konversi dari semua proposisi, yakni yang pertama, proposisi universal afirmatif yang dilambangkan dengan huruf A. Proposisi atau putusan universal afirmatif yang dilambangkan dengan huruf A apabila dibalik, maka proposisi atau putusan tersebut harus dibalik menjadi proposisi atau putusan partikular afirmatif yang dilambangkan dengan huruf I. Sebab proposisi atau putusan universal afirmatif itu predikatnya lebih luas daripada subjeknya, sehingga kalau dibalik apa adanya begitu saja kuantitasnya, maka akan terjadi kesalahan. Yang kedua yakni proposisi universal negatif yang dilambangkan dengan huruf E. Proposisi atau putusan universal negatif yang dilambangkan dengan huruf E apabila dibalik, maka proposisi atau putusan tersebut akan masih tetap terjadi. Sebab proposisi atau putusan universal negatif itu subjeknya berbeda dengan predikatnya, sehingga dibolak-balik artinya masih tetap sama benarnya. Yang ketiga yakni proposisi universal afirmatif yang dilambangkan dengan huruf I. Proposisi atau putusan partikular afirmatif yang dilambangkan dengan huruf I apabila dibalik, maka proposisi atau putusan tersebut akan tetap menjadi I. Sebab proposisi atau putusan partikular afirmatif itu kuantitas dari subjek dan predikatnya sama-sama partikular, sehingga kalau dibalik tetap masih sama benarnya. Yang keempat, proposisi partikular negatif O. Proposisi atau putusan partikular negatif O tidak dapat dibalik, sebab proposisi atau putusan partikular negatif itu kuantitas subjeknya lebih luas daripada predikatnya, sehingga kalau dibalik akan terjadi kesalahan.